caranya kita mau membuat tali pengaman untuk pohon tomat kita. Ini sudah ada satu contohnya yang baru saja dibuat tadi atau dipasang tali pengamannya, tapi yang ini menggunakan kawat atau kabel ya. Nah, seperti ini. Jadi kita ikat di atas pipa yang ada di atas, di bawah atap dapur. Kita takutnya nanti jika terkena angin maka pohon tomatnya akan tumbang atau patah. Sekarang ini pohon yang kedua mau kita ikat, kedua dan yang ketiga. Semoga saja nanti kedepannya dia akan aman. Nah teman-teman, jadi seperti inilah yang kita maksudkan. Ini juga untuk tempat penahan, sekaligus untuk tempat penahanan pohon cabai nanti. Kita jaga-jaga, takutnya nanti jika terkena angin nanti dia pohonnya akan patah.
Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Rosnawati. Hari ini saya ceritanya mau beberes kebun kecil saya yang ada di rumah, tepatnya kebun kecil di samping rumah saya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita untuk beberes kebun, alangkah baiknya kita ngopi dulu agar kita selalu semangat untuk bekerja sepanjang hari. Yuk ikutin kegiatan saya hari ini. Oke teman-teman, nah sekarang yang mau saya kerjakan adalah di sini saya punya bibit. Di sini saya punya bibit, ini adalah bibit semangka. Ada bibit semangka satu pohon. Ini adalah bibit delima tomat. Dan di sini saya juga punya 2 pohon tomat lagi. Jadi saya bingung sementara tempat untuk memindahkan ke semua bibit ini, 5 pohon bibit ini, tempatnya saya punya sisa polybag hanya 1 saja. Jadi saya bingung mau yang mana terlebih dulu yang mau saya pindahkan. Apakah saya memindahkan bibit semangka? Yuk mari kita lihat. Mau memindahkan bibit semangka saja. Oke, sekarang kita ambil, kita bawa. Nah sementara itu saya hanya punya polybagnya 1 saja seperti ini. Sekarang ini yang mau kita pakai atau kita gunakan untuk memindahkan bibit semangka ini. Sekarang yang saya pergunakan sudah saya siapkan. Sementara itu tanah yang di sini kita tuangkan ke dalam ember hijau ini. Sementara di ember hijau ini saya masih punya sisa tanah yang sudah dicampur dengan kompos dan pupuk kandang. Sekarang yang di dalam polybag ini kita masukkan ke dalam ember. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai, saya pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar. Sekarang mau kita siram. Oke, ini kita siram. Bibit semangka yang baru saja tadi kita pindahkan sudah saya kembalikan ke tempatnya atau saya taruh di luar seperti ini. Ini bibit semangka yang berhasil kita bawa pulang dari kebun. Jadi yang berhasil tumbuh dengan sempurna dari sekian banyak benih yang kita semai, hanya ini yang berhasil. Dan ini saya bawa pulang dari kebun, lalu saya rawat di rumah dan hasilnya seperti ini. Ini yang saya katakan di video sebelumnya teman-teman. Ini saya tidak tahu apakah ini bibit belewah atau timun suri, karena saya mencoba untuk menanamnya yaitu 2 tempat atau 2 polybag kecil
benih belewah dan 2 polybag kecil benih timun suri. Jadi dua yang sudah berhasil tumbuh. Jadi saya tidak tahu di antara mereka berdua mana yang tumbuh seperti ini. Dan yang satunya di sini di atas. Semoga saja kedua bibit ini nanti bisa tumbuh dengan subur sampai tiba saatnya nanti dia untuk berbuah. Dan ini teman-teman, saya bingung, pohon cabai saya sebagian ada yang sudah mulai keriting, tapi dia bersih, tidak ada kutu kebulnya di bawah daunnya. Ini yang bercak putih-putih ini adalah bekas air siraman cucian beras. Jadi jika saya memasak, airnya saya tampung, saya ambil lalu saya siram buat tanaman. Nah, ini di beberapa hari yang lalu sudah saya pangkas, saya buang yang daun keritingnya. Yang saya katakan tadi di sini adalah saya punya pohon cabai yang kata saya tadi sudah keriting daunnya seperti ini, tapi dia bersih, tidak ada binatang ataupun hama sejenisnya. Pohonnya juga bersih, tapi daunnya mulai mengkerut seperti ini. Ini di beberapa hari yang lalu sudah saya pangkas pucuknya dan sekarang sudah mulai keluar tunas baru. Mudah-mudahan tunas yang baru keluar ini daunnya bagus dan tidak keriting. Alhamdulillah, semoga saja ini tidak terserang, tapi sudah ada gejala daunnya sudah mulai mengkerut seperti ini. Ini juga sama teman-teman. Ini ada beberapa pohon yang sudah saya pangkas pucuknya. Hanya ini yang tidak saya pangkas pucuknya waktu itu, cuman saya petik daunnya. Di sini juga sama. Ada yang saya pangkas dan ada yang tidak, hanya daunnya saja yang saya buang. Nah, ini teman-teman contohnya yang dia masih sehat, daunnya masih bagus. Ada satu di sini. Ini yang daunnya masih bagus. Dan selebihnya dia keriting seperti ini. Ini yang masih kecil. Di sini saya punya pohon jeruk yang berhasil tumbuh waktu itu di kebun. Ini adalah sebenarnya ada 2 pohon, tetapi ini sewaktu dia dibawa pulang dari kebun ke rumah, dia pucuknya patah, tapi semoga saja nanti dia bisa mengeluarkan tunas baru kembali. Ini sebenarnya adalah memang sengaja saya coba untuk menanamnya, yaitu jeruk sankis yang kuning, yang besar, bukan yang kecil, bukan jeruk madu. Jadi ini semoga saja nanti bisa berhasil untuk kita budidayakan sampai nanti dia tumbuh dengan besar. Jadi saya punya 2 bibit seperti ini. Dan di sini masih ada 3 pohon bibit tomat. Ini ada 2 dan di sini ada 1. Yang ini nanti sebentar lagi, kurang lebih 1 mingguan lagi lah, baru kita pindahkan ke tempat media tanam yang lumayan besar yang seperti ini. Dan di sini adalah bibit buah delima. Yang ini juga
waktu itu saya bawa pulang dari kebun dan saya rawat di rumah, dan hasilnya seperti ini setelah kita lakukan perawatan. Karena kenapa kita bawa pulang semua sisa bibit atau tanaman kita yang ada di kebun? Karena jarak tempuh kita dari rumah ke kebun lumayan jauh, dan lagi kita tidak bisa untuk pergi ke kebun setiap hari atau setiap waktu. Kita hanya bisa pergi ke kebun di waktu libur. Selebihnya kita tidak bisa menjanjikan untuk bisa setiap saat pergi ke kebun. Tapi bukan berarti kita tidak memelihara atau melakukan perawatan tanaman yang ada di kebun. Walaupun hanya sebentar, kita wajib dan harus untuk melakukan perawatan lanjutan, perawatan rutin setiap tanaman kita yang ada di kebun. Dan ini sayang teman-teman, satu bibit belewah saya, dia layu apa dia mau mati, tapi semoga saja tidak ya teman-teman. Dan jangan sampai yang tiganya ini lagi akan bernasib sama seperti yang ini. Di sini teman-teman, saya waktu itu ada menyemai benih jagung manis, paria, gambas, ada 3 macam, tapi saya lupa teman-teman yang mana paria. Tapi ini sepertinya sudah ada yang mulai muncul tunasnya atau kecambahnya. Semoga saja kita berhasil ya teman-teman. Nah, di sini saya masih punya tanah untuk media tanam saya selanjutnya, tetapi saya kehabisan tempat atau polybagnya. Saya belum beli.
teman-teman, saya mau menanam bawang daun atau bawang prei. Ini yang saya potong seperti ini. Saya akan coba untuk menanamnya. Semoga saja dia nanti bisa tumbuh. Pemindahan dari bibit tomat kita sudah selesai saya pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar. Hanya dapat 2 pohon tomat yang saya pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar, dan yang satu polybag lagi tomatnya masih belum bisa kita pindahkan karena dia masih terlalu kecil, dan lagi saya sudah kehabisan polybagnya yang lebih besar. Jadi untuk yang satu pohonnya lagi, untuk bibit tomatnya kita tinggalkan saja dulu. Dan yang satu tempatnya ini, di dalam bak kecil ini, saya mencoba untuk menanam potongan dari daun bawang yang sisa dari pemakaian saya. Jadi potongannya seperti ini. Ini saya belum pernah sebelumnya untuk mencoba menanam ini. Maaf saya ralat, saya sudah pernah menanam potongan daun bawang atau bawang prei seperti ini, tapi itu bawang prei yang besar. Kalau kami bilang itu bawang prei Jawa. Itu saya coba tanam di kebun atau di ladang kita dan berhasil tumbuh. Tapi kalau untuk yang lokal ini, daun bawang, jenis daun bawangnya saya belum pernah. Saya baru pertama kali ini untuk mencobanya. Semoga saja nanti dia bisa tumbuh. Dan tadi saya juga sudah mencoba untuk menanam biji dari jeruk sambal kita yang jeruknya kecil-kecil. Ada 3 butir atau 3 biji jeruk sambal yang saya coba tanam di sini. Saya gabung jadi satu dengan tempat saya menanam daun bawang ini. Semoga saja apa yang saya lakukan ini nantinya bisa berhasil